PT Bukit Asam telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 2002. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Silahkan Cikal. Ya, baik Rudi dan juga pemirsa, sejak awal tahun ini kinerja saham PT Bukit Asam Tbk dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Kita simak data selengkapnya. Ya, ini adalah PT Bukit Asam Tbk dengan kode atau sandi bursa PTBA. Pencatatan pertama kali dilakukan pada 23 Desember 2002. Saat ini berada di papan utama bursa. Kemudian bidang usaha utama pertambangan batubara atau coal mining dengan sektor mining dan subsektor coal mining. Saat ini adalah pemegang saham PT Bukit Asam Tbk di mana sebesar 65,93% atau sebanyak 7,6 miliar ini dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Kemudian sebesar 31,15% atau 3,6 miliar ini dipegang oleh pemegang saham lainnya. Ya, kita lihat saat ini harga saham PTBA dimulai pada awal Januari sebesar 2.630 per lembar saham. Kemudian sempat menuju puncaknya di pertengahan Januari sebesar 2.830. Kemudian di pertengahan Maret ini sempat turun cukup signifikan, Rudi, di 1.485. Dan selanjutnya mulai merangkak naik pada periode April di 2.160, kemudian Mei 2060, dan saat ini di bulan Juni awal dan juga masuki pertengahan Juni di 2.930 per lembar saham. Ya, demikian saya kembalikan ke Rudi Andanu. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan kita akan kembali bersama Direktur Utama PT Bukit Asam, Pak Arfian Arifin. Selamat pagi, Pak Arfian. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, Pak Arfian, tadi rekan Cikal Multazam itu menyampaikan kinerja saham PTBA. Kalau kita bandingkan dari Januari, terus di Maret itu sempat turun cukup signifikan ya. Sekarang mulai merangkak. Nah, ini apa upaya PT Bukit Asam sendiri untuk mengembalikan harga sahamnya? Jadi gini, Pak Rudi ya, kita ini kan produk yang kita produksi ini kan komoditi. Tentunya kinerja saham kita ini banyak sekali dipengaruhi oleh indeks harga batubara yang ada di pasar. Sekarang sedang turun ya Pak ya? Sekarang sedang turun dan saya selalu melihat ada korelasi antara indeks ini dengan kinerja saham. Walaupun secara fundamental perusahaan kita baik, sehat, efisien dan memberikan kontribusi keuntungan yang baik, tapi memang kondisi indeks ini sangat memberikan pengaruh terhadap harga saham kita. Iya, ini kalau bicara soal keuntungan dividen yang dibagikan PTBA cukup besar Pak ya? Iya. Kemarin itu kita sudah melakukan RUPS, dividen yang kita berikan itu cukup besar dengan payout ratio 90%. Oke, dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya ya sama PTBA? Sepanjang sepengetahuan saya belum pernah dalam sejarah PTBA memberikan payout ratio sampai 90%. Oke, nah itu tidak akan mengganggu capex-nya? Insya Allah tidak, karena sebagaimana kita ketahui, kita punya cash ya, cash kita di posisi cash kita sampai dengan posisi Maret, audit Maret itu, laporan 3 bulanan, sekitar 8 triliun lebih. Nah, kalau dividen kita bagikan di bawah 4 triliun, rasanya jumlah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan KPK kita lebih dari cukup. Dan apalagi kita terus sampai Desember ini masih memberikan kinerja yang positif. Capex tahun ini berapa Pak? Sampai, kalau saya tidak salah ada sampai 4 triliun ya? 4 triliun ya? 4 triliun. Oke, itu penggunaannya, sumbernya pertama dari internal ya Pak ya? Tadi yang internal kas kita, yang tadi saya katakan, setelah kita kurangi dividen, kemudian juga kalau seandainya diperlukan, kita akan mencari alternatif sumber dana pihak ketiga lainnya. Sudah ini Pak, ada wacana itu sumber dana alternatifnya nanti dari mana? Dari perbankan kah atau dari mana? Ya, tentunya yang paling memungkinkan perbankan atau juga kemungkinan kita akan isu instrumen-instrumen pasar uang seperti obligasi dan lain sebagainya. Itu termasuk yang sudah direncanakan ya? Iya, tergantung kebutuhannya Pak. Tergantung kebutuhan. Kalau kita bisa penuhi dengan
cash kita akan penuhi dari cash kita dulu. Oke. Kalau untuk penggunaannya sendiri Pak, capex sebesar itu? Ya, kita ada beberapa proyek yang kita rencanakan akan kita jalankan di tahun 2020 ini. Yang pertama itu adalah peningkatan angkutan kita, seperti meningkatkan kapasitas pelabuhan, baik di Tanjung Ini, baik di Palembang maupun di Tarahan. Oke. Kemudian juga sarana-sarana supply chain kita seperti untuk mensupport Sumsel 8 yang akan beroperasi tahun depan, kita harus membuat call handling facility kita, conveyor dan lain sebagainya supaya batu baranya kita bisa bawa ke stockpile-nya PLTU Tanjung Enim. Oke. Kemudian kita juga membuat train loading station kita supaya mendukung pengangkutan batu bara kita. Ini sekarang lagi investasi. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah rencana kita, capex kita untuk mengembangkan gasifikasi. Yang bagaimana kita ketahui itu masuk bagian dari rencana jangka panjang PTBA menuju PT Bukit Asam Beyond Coal. Oke. Pak Arfian, ini kalau saya baca, ini koreksi kalau saya salah ya Pak ya, itu produksi juga untuk tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu rencananya. Terus untuk volume juga itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, ini kan salah satu target negara-negara yang akan menjadi tempat ekspor kita. Tadi disebutkan yang non tradisional itu kayak Brunei, Filipina, terus juga Kamboja, Laos, bahkan Vietnam kalau saya tidak salah. Vietnam ya. Termasuk Vietnam. Apakah itu memang sudah menggantikan jumlah kebutuhan ekspor yang selama ini ke India misalkan? Ya, gini, kalau untuk menggantikan mungkin saya katakan tidak juga Pak ya, karena ini kan produksi kita juga bertambah. Ini ada terobosan kita untuk menjual produk tambahan dari produksi kita ini. Nah, pasar yang lama tetap kita maintain, kalau perlu kita tingkatkan. Karena mereka juga mengalami peningkatan permintaan, Pak. Jadi ini terobosan kita untuk membuka pasar baru dalam rangka mengantisipasi kenaikan produksi dan penjualan kita. Kalau PTBA sendiri melihatnya, ini kan kalau kita bicara soal harga batu bara, ini kan karena permintaan yang turun, harganya juga ikut turun. Ini melihatnya, ini masih akan berlangsung berapa lama Pak Arfian? Nah ini, saya nggak bisa memastikan Pak ini, tapi kita berharap sangat tergantung kepada COVID ini. Kalau seluruh dunia sudah mulai new normal, saya punya keyakinan bisnis akan menggeliat Pak ya. Kalau bisnis menggeliat, tentu kebutuhan terhadap energi, terhadap power ini juga akan meningkat. Nah, makin cepat ini new normal kita lakukan di seluruh dunia, tentunya makin cepat kinerja bisnis dan ekonomi membaik ya. Nah, khususnya energi ini kan sektor yang paling pertama dibutuhkan kalau new normal dibuka. Sekarang ini contoh, hari ini mal-mal buka, mereka pasti perlu listrik kan? Kalau listrik perlu ya perlu PLTU-nya yang selama ini dimatikan dihidupkan lagi. Nah di seluruh dunia juga begitu, restoran juga perlu listrik. Nah akhirnya daya listrik bertambah. Kebetulan kita di sektor yang mendukung untuk energi ini, batubara sebagai salah satu bahan bakar utama untuk listrik, maka mungkin kita lebih, kalaupun ada gangguan kemarin, mungkin kita yang lebih cepat untuk bisa recover dari kondisi pandemi kemarin. Baik. Pak Arfian Arifin, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action.